Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Melalui tayangan video ini, izinkan saya untuk sedikit membahas mengenai eksplorasi konsep refleksi diri tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kebutuhan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan merupakan tempat menumbuhkan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Adapun tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak didiknya, agar kelak mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jika dianalogikan, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah sebagai seorang petani dan anak didik adalah sebagai bibit tanaman yang memiliki segudang manfaat dan berjuta keindahan. Bila tanaman ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka ketika tanaman itu tumbuh, kelak akan berbunga indah dan memberikan berjuta manfaat jika dirawat dan dipelihara dengan baik oleh petani. Begitupun sebaliknya. Meskipun benih tanaman itu adalah bibit berkualitas baik, tetapi tumbuh di tanah yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tidak mendapat perawatan dan perhatian petani, maka bibit itu mungkin saja tumbuh, namun tentu tidak akan optimal. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah: pertama, bersifat memerdekakan dan berpusat pada murid. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Selanjutnya adalah perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Lebih jauh, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, yakni perpaduan antara kemampuan kognitif dan afektif sehingga menciptakan kemampuan psikomotor. Yang ketiga, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika: pertama, guru bersifat among, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan perubahan alam dan perkembangan zaman. Serta yang ketiga adalah kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran serta evaluasi penilaian pendidikan. Keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang telah saya lakukan di antaranya: pertama, dengan mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi informasi pada proses pembelajaran melalui penggunaan media pembelajaran yang berbasis iptek. Kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menggali dan mencari sumber belajar yang seluas-luasnya agar dapat menemukan pengetahuan baru baik secara perorangan maupun perkelompok. Demikianlah kira-kira refleksi diri yang telah saya buat tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga melalui filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, kita dapat menjadi guru yang memberikan kemerdekaan pembelajaran bagi anak didik kita. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi